Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Prihatining Tias selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Bapak Dedi Susanto selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah. Yang terhormat Bapak Nurbini selaku dosen pembimbing lapangan di Kemenak Grobogan. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah dan atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ro'atil adyaru tasyadu ilayalil maulidin wa barikun nuriyamdu min ma'alil ahmadin wa barikun min ma'alil ahmadin bilayadil maulidin Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Detik-detik kematian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sakit seumur hidupnya kecuali penyakit demam atau panas di dalam badannya. Maka pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit panas dan tubuhnya semakin melemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah oleh Ali bin Abi Thalib menuju ke masjid, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan khutbah di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan seluruh sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa kalian akan selamat ketika kalian berpegang pada Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mencintai Al-Quran dan hadis, maka ia akan selamat dan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang mengikuti hadis, siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia berarti mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku berarti akan masuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mendengar kalimat itu pun mulai terisak-isak karena ia tahu bahwa ini adalah detik-detik
kepergian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lemah dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk kembali ke rumahnya. Saat itu matahari sudah meninggi, pintu Rasulullah dikunci, dan di dalam Rasulullah sudah terbaring lemah di pangkuan Aisyah. Ketika itu ada seseorang yang mengetuk pintu, dan Fatimah lah yang membukanya pintu tersebut. Dan sang laki-laki itu berkata pada Fatimah, "Saya ingin bertemu dengan ayahmu." Dan apa jawabannya Fatimah? Fatimah menjawab, "Tidak bisa, ayahku sedang sakit." Setelah itu Fatimah menutup pintu dan kembali kepada ayahnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menatap wajah Fatimah seakan-akan wajahnya dikenang seumur hidupnya, mengatakan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya yang datang adalah malaikat maut yang ingin menyabut nyawaku." Lalu malaikat maut itu pun masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat maut, "Mana malaikat Jibril? Aku tidak pernah melihat malaikat Jibril selama ini. Kenapa tidak hadir pada hari ini?" Setelah itu malaikat Jibril pun akhirnya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam keadaan berbaring dan lemah, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tolong beritahu aku apa yang aku dapat." Dan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? "Wahai kekasih Allah, ketahuilah seluruh malaikat menunggumu di pintu-pintu langit. Ya Rasulullah, bahwa pintu-pintu surga telah dibukakan untukmu, wahai Rasulullah." Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Israel mulai mengambil nyawa Rasulullah, perlahan-lahan dari kakinya, perlahan-lahan ditariknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai malaikat maut, dasarnya syakaratul maut ini, sakit sekali syakaratul maut ini. Kalau aku tahu rasanya seperti ini, tolong timpahkan seluruh rasa syakaratul maut ini seluruh umatku ke dalam badanku, dan biarkan aku saja yang merasakan kesakitan yang amat dahsyat ini." Maka Rasulullah dalam keadaan yang lemah dan sangat letih memanggil Ali bin Abi Thalib dan berbisik kepada Ali, "Tolong sampaikan kepada seluruh umatku, peliharalah sholat, peliharalah orang-orang miskin." Dan dalam keadaan dan mulailah satu persatu nafas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tersengal-sengal, dan mulailah semua orang menangis. Rasulullah mulai berbisik dengan lembut, "Ummati, ummati, ummati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan keadaan kita, keadaan umatnya sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah taat kepada Allah atau maksiat di jalan Allah? Maka detik-detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menaikkan satu telunjuknya, kemudian mengucapkan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah."
Dan saat itu juga terpejamlah mata Rasulullah di pangkuan Aisyah, dan seluruh orang menangis. Dan mendengar kabar matinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tersiar di seluruh penduduk Madinah, dan semua orang menangis terseduh-seduh. Pada saat itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, anak, suami di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak memperdulikan. Mereka hanya memperdulikan dirinya sendiri. Namun, ada manusia yang tidak berhenti-henti, kesana kesini, kesana kemari, meminta kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.